kita sepakati bersama. Nanti silakan nanti sampaikan apa yang kalian tuangkan di kertas tersebut, letakkan di depan di jamur yang ada di depan kalian tuh untuk kesepakatan kelasnya. Nanti kita sepakati bersama. Oke, silakan diisi semua. Yang sudah boleh letakkan di depan di karton yang sudah disediakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang sudah? Yang sudah silakan tempelkan ke depan. Sudah. Tempelkan di depan. Terus kartonnya sebelah sana Pak. Salasinya. Apa saja yang harus dituangkan di dalam kantor. Dibagi dua ya. Kalau perlu bisa pindah. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, saya tunggu. Silakan. Salah. Oke. Mana yang harus kita sepakati nanti itu ada di jamur yang ada di depan kalian untuk disepakati bersama ya. Suara golkar, suara ketiga. Jadi ini sudah dituangkan di sini jamur ya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Baik. Bapak bacakan di sini mengenai budaya bersih. Kelas harus bersih ya. Tiket harus dilaksanakan. Terus budaya 5S harus dilaksanakan. Sepakat tidak? Sepakat. Piket harus dilaksanakan. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Ya, di antara yang paling banyak yang sebelah kanan kalian di sini ya, yang berisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 9. 9 tambah 9? 18 sudah disepakati bersama. Nanti misalkan kalau tidak ada yang disepakati di sini, kita copot tempel ya. Oke. Memakai sepatu warna hitam, sepakat? Sepakat. Memakai atribut lengkap, sepakat? Sepakat. Memakai topi ketika upacara, sepakat? Sepakat.
kanan kalian. Ini sebelah kiri Bapak, suaranya sama dengan ini. Berarti kita sepakati yang mana lagi nih? Yang belum dibacakan. Hidup gak boleh berisik, gak boleh miskin, gak boleh. Ya, ini kita tidak sepakati ya. Oke? Karena siapa yang mau miskin? Tidak boleh terlambat, sepakat? Kalau ada yang terlambat, tidak tempat terkecuali duduk pun harus balik kanan. Sepakat? Ya, ini sepakat ya. Mana lagi nih? Tidak mengobrol saat guru mengajar menjelaskan. Sepakat? Berbicara dengan guru harus dengan nada yang rendah. Sepakat? Jaga kebersihan tadi sudah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sepakat? Jangan malu dengan kegagalan. Belajarlah darinya dan mulai lagi. Oh. Ini narasi sama narasi bukan kesepakatan ya. Oke, kita coba aja. Ini jaga kebersihan. Udah kita pakai satu. Ini tetap semangat. Kita pakai satu. Ya, boleh lebih. Hitung lagi. 1, 2, 3, 6 tambah 9 berapa? 15. Dari kesepakatan kelas yang sudah dituangkan di sini di depan, kita sepakati dari 15 suara ini. Tepuk tangan. Baik, itu saja dari Bapak untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Silakan tanpa kehormatan disiapkan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan dipimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Langsung barisan. Makasih ya, makasih ya. Makasih ya. Inilah budaya positif. Ya, kalau ada guru itu kesana gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakakurikulum, puja dan puji dan serta kita, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam agenda kami mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Salawat beserta salamnya marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi kita terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Langsung saja berdirinya saya di sini sebagai moderator, sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara, di antaranya yang pertama pembukaan,
Kemudian ada sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakasek Kurikulum. Kemudian masuk ke materi inti, yaitu pemaparan materi, di mana ada tiga diseminator. Yang pertama oleh Pak Afian Octavianto SPI, kemudian oleh Pak Serta Triana SPD, dan Fitri Apriani SPD. Kemudian sesi selanjutnya yaitu diskusi, kemudian refleksi, doa, dan terakhir foto bersama. Alhamdulillah, Ibu Bapak sudah menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Alangkah baiknya kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, menginjak acara yang kedua, yaitu pembukaan. Maksud kami yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan dibawakan oleh Wakasek Kurikulum Ibu Hajah Pratiwi MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 November 2022, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam kita sanjurkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini akan kita laksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1/4 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 1 Warugunung. Selama bulan Juli sampai Agustus sampai dengan Desember 2022, alhamdulillah teman-teman kita yang berjumlah 3 orang atas nama Pak Afian Octavianto SPI, Pak Septa Triana SPD, dan Bu Fitri Aprianis ini telah melaksanakan serangkaian kegiatan calon guru penggerak Angkatan 6. Dan alhamdulillah pada hari ini akan kita laksanakan diseminasi, dan saya berharap mudah-mudahan rangkaian ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa ditularkan kepada rekan-rekan lainnya. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, insya Allah saya buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini dengan pembentukan palu. Pada teman-teman dipersilakan untuk melaksanakan diseminasi. Mohon pada teman-temannya untuk menyimak. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, ini sebagai bahan diskusi kita ke depannya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan sudah terlewati. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan support, dukungan, terutama doanya ya Bu. Terima kasih banyak. Menginjak acara inti atau pemaparan materi, yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Afian Octavianto SPI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru, Wakasek, Kaprom, dan Guru BK, juga ada perwakilan wali kelas untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata PGP Angkatan 6 SMK Negeri 1 Warugunung. PGP itu adalah Pendidikan Guru Penggerak. Di kesempatan ini kita ingin mengetahui dulu apa latar belakang, tujuan, dan capaian diseminasi yang akan kita lalui di siang hari ini. Adapun latar belakangnya, latar belakangnya adalah
pendidikan menurut tokoh pendidikan nasional kita Bapak Kiai Haji Utara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ternyata di tahun zaman kolonial Belanda, beliau telah memutuskan pendidikan itu sebagai proses menuntun. Makanya kenapa itu ada lambang tuturi handayani itu adalah pencetusnya adalah beliau, sehingga dipakai jadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari beliau lah itu tercapai logo tersebut. Dan di sini ada masalah pendidikan yang menuntunnya. Pada masa ini pendidikan bergeser pada gotong royong. Gotong royong di sini ada kolaboratif, reflektif, dan kritis. Kita pernah mendengar pada waktu yang lalu ada kabinet gotong royong, dan sekarang dipakai juga di pendidikan nasional kita. Dan untuk masa depannya ini bergeser pada murid humanis. Humanis ini adalah penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, atau dikenal dengan student well-being. Ya. Nah, ini yang akan dicapai di pendidikan di masa yang akan datang. Nah, ini refleksi filosofi pendidikan ada di modul 1.1 ya. Sebetulnya guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kesetaraan spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru terakhir petunjuknya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Artinya sekolah jadikan sebagai wahana pendidikan memanusiakan manusia. Jadi bukan lagi menghewankan manusia. Ya seperti itu. Tergantung kesepakatan kita para guru, ujung tombaknya, walaupun mungkin pimpinan ke arah mana, kita harus tetap berusaha menjadikan ini sebagai pembelajaran memanusiakan manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa. Potensi ini adalah nilai kebajikan yang ada yang mengakomodasi karakteristiknya supaya bisa mencapai studi lebih. Nah, ini karakteristik ini adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah tertanam. Kenapa kita nanti ada peraturan tapi banyak dilanggar? Nanti ada sesinya kenapa peraturan itu lebih di bawah daripada keinginan kelas. Ada materinya yang disampaikan oleh Bu Pin dan Pak Setan nantinya. Nah, ini tujuan yang akan dicapai di kegiatan ini adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar. Ini kata kuncinya adalah kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi kita berusaha sebagai guru, wali kelas dan BP itu bagaimana menciptakan kompetensi yang secara aman dan nyaman. Nah, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan peserta tadi. Kadang-kala ya visi ini adalah hanya dibutuhkan untuk administrasi penantangan dokumen satu saja. Ya, artinya ketika uangnya ganti, visinya terlalu banting karena kenapa? Untuk memudahkan browsing di Google. Ya, visi mana ya akhirnya hanya untuk melengkapi administrasi sekolah dan tidak bisa dibuat secara bersama-sama. Nanti visi ini juga akan akan kita bantu, kita buat ada metode-metodenya. Ya, metodenya itu banyak di sini nanti. Ya, terus capaian umumnya. Nah, ini diharapkan warga sekolah, terutama guru, memahami konsep pendidikan menurut Kiai Haji Utara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Ada juga yang keduanya melakukan evaluasi refleksi. Ya, ini kadang-kala evaluasi dan refleksi jarang kita lakukan di kelas. Kalau jarang berarti ada yang melakukan, ada yang belum
Bukan. Tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia. Secara umum, pemahaman baru konsep positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan umumkan adalah profil pelajar Pancasila, karakter profil Pancasila ada 6 kalau salah ya. Ada persahabatan yang maha esa, gotong royong, pendidikan berliga, mandiri, ya, kerjasama dan saudara. Karena juga terakhir itu ada memahami peran sebagai guru. Untuk apa? Membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Disiplin positif ini nanti berhubungan dengan motivasi. Apakah datangnya dari motivasi dari luar atau dari dalam? Sayangnya ini kebanyakan kita datangnya dari luar, sehingga peraturan yang ada di sekolah selalu dilanggar oleh murid. Nanti ada ya metode-metodenya, apakah peraturan atau kesepakatannya pergeseran nilai tersebut, yang bisa tentunya mereka tumbuh motivasi dari dalam sendiri untuk melaksanakan aturan tersebut. Terus capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman guru tentang budaya positif. Di sini ada 3 motivasi tentang manusia. Ada internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan sebagai restitusi. Ya, 3 teori motivasi, juga ada posisi kontrol. Ini menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Merdeka di sini bukan berarti tidak ada aturan main. Merdeka ini adalah merdeka yang teratur, bukan merdeka bebas begitu saja tanpa ada aturan. Menyusun langkah-langkah aksi nyata, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, dan senantiasa mengembangkan situasi potensial dan usaha murid. Ya. Nah, pertanyaan pemantik. Pemantik ini adalah pemicu pola pikir kita. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Ada yang tidak, ada yang setuju. Cung yang setuju. 3, 4. Yang tidak setuju, sisanya. Semuanya. Ya, nanti kita lihat lagi ke depannya. Apakah betul hukuman dapat mendisiplinkan anak atau malah membuat anak menjadi brutal? Ya, sesuai dengan pengamatan kita di lapangan. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa enggak? Setuju. Ya. Kalau didampingi, banyak baca buku ya. Ya, seperti itu. Oke. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Ya. Kita lihat menurut teori psikologi. Kalau begitu, soalnya bertentangan terus ya. Kita lihat nantinya. Apakah ketiga-tiganya ini disetujui ya? Ya. Nah, ini topik-topik diseminasi yang akan dilalui di pagi hari ini. Di mana ada disiplin positif, teori motivasi, 1-2 akan dibawakan oleh Pak Sekda, 3-4 kembali dengan saya, 5-6 nanti Bu Jupin. Ya, kenapa di sini juga dikumpulkan ada wali kelas, kaprok, waka dan guru BP? Karena semuanya berhubungan langsung. Ya, karena jembatan atau ujung tombak sekolah itu ada di wakasek, kaprok, dan BP juga wali kelas. Itulah kaitan. Ya, karena kenapa? Berhubungan dengan pembangunan budaya positif di sekolah. Ya, kalau budaya negatifnya dilawan dengan positif. Contohnya misalkan dari kalimat. Ketika ada siswa yang berlari, kata jangan kamu berlari, itu positif atau negatif? Negatif, karena ada kata jangan. Tapi kalau positif kan gimana? Berjalanlah di koridor. Dan bagusan kan lembut ya, berjalanlah di koridor ketimbang jangan kamu berlari. Nah, kenapa disebut jangan? Nah, itu kalau kita masukin ke nilai, ketika dia berlari ada nilai yang akan apa ya? Tersimpan pada mereka. Ketika dia jatuh, berarti kesehatan dan keselamatannya akan apa? Akan terganggu.
Nah, kita kan bawa ke situ nanti nanti akan diutarakan oleh Bu Ipin, ya. Nanti dan dibantu oleh Pak Sekta dan saya. Untuk lebih kesangkutnya itu hanya latar belakang saja, capaian dan tujuan dari diskusi ini. Untuk itu kita masuk kepada disiplin positif dan teori motivasi oleh Pak Sekta. Waktu dan tempat Pak Sekta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasek juga Ibu Wakasek, kesiswaan Bu Wakasek kurikulum, Bu Wakasek humas, juga Bapak Ibu Kaprol yang sudah bisa hadir di sini untuk menghadiri diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah dilalui dan pembuktian aksi nyata dan implementasinya di sekolah. Nah, ini mungkin penerapannya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena implementasi budaya atau disiplin positif ini penting perlu diterapkan untuk keluarga sekolah khususnya. Baik, langsung saja ke teknis untuk disiplin positif di sini, nilai-nilai dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma kegiatan. Untuk speaking mungkin kita pakai dengan perubahan paradigma dulu nih. Kegiatan kepalan tangan, Bapak Ibu misalkan berpasangan di sini bersama teman, ya, ada A dan B di sini, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan Bapak Ibu, ya, atau teman Bapak Ibu. Ya, boleh. Ini kita simulasi saja, dan teman Anda di sini akan mencoba untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Dengan berbagai cara teman Anda di sini meminta Anda memberikan benda tersebut. Iya, benda yang paling berharga. Apa di sini? Boleh disediakan tersebut. Apa yang sering digenggam? Kemudian Bapak Ibu yang boleh saya sebutkan di sini, misalkan di sini Bu Yuna sebagai A, si A, dan Ibu Uka sebagai B. Ibu Uka itu nggak harus menuliskan, cukup untuk Bu Yuna saja. Misalkan berhadapan-hadapan Pak Awan dengan Ibu Dewi, Pak Gus dengan Pak Ito, siapa yang akan mengepang barang tersebut, ya, Pak Iwan atau dengan Bu Nunung dengan Pak Asep. Bayangkan oleh Bapak Ibu mengepang sesuatu di genggam tangan Bapak Ibu, dan teman dari Bapak Ibu ini untuk mencoba, yang dengan sekuat, dengan berbagai cara ingin tahu isi dari kepalan tangan tersebut. Bayangkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, ya, dengan segala bisa membujuk, mengecam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan.
Ibu Yuna misalkan, Ibu Oka. Sudah, ya, iya, iya. Bu Oka ini pengen tahu banget gitu, apa yang di kepala oleh Ibu Yuna itu, isi dari kepala tangan ibu ini. Pasangan. Oke. Dan itu dikasih tahu tidak oleh ibu? Tidak. Oke, karena itu sangat berharga kan? Berharga. Bagaimana cara supaya bukan bisa? Bagaimana supaya? Oke, jawaban yang salah ya. Jawaban yang salah artinya Ibu Yuna tidak memberitahu apa yang dikepal di dalam genggamannya. Nah ini kita kaitkan dengan budaya positif di sini di sekolah, bahwa kalau citra ya sesuatu yang warga sekolah atau rusak dibuat rusak oleh siswa dan guru. Nah ini jangan sampai orang lain tahu keburukan atau kesalahan dari sekolah kita. Nah ini kita bisa jaga ini dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bagaimana supaya bisa? Ini harus dibuat komunitas praktisi Bapak Ibu, dan dibuatnya itu oleh pemimpin di sini, pimpinan, yaitu yang kepala sekolah. Kalau sudah dibuat komunitas praktisi di sini, ya, perubahan paradigma teori pilihan ini ada ilusi kontrol di sini, ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi poin yang penting di sini adalah penguatan karakter yang saya terapkan di sini Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi kita kembalikan lagi semuanya kepada peserta didik. Ini saya cerita sedikit bahwa keberpihakan kita kepada murid itu masih kurang Bapak Ibu. Ya. Bagaimana saya tahu? Ini berdasarkan hasil aksi nyata saya di lapangan, bahwa anak-anak pengennya seperti ini, Pak, saya pengen seperti ini. Contoh kecilnya, saya merajia peserta didik murid-murid saya di sini, dengan catatan mereka tidak mau dirajia di sini, dalam tanda kutip tidak mau. Nah ini mereka tidak menerima. Dengan poin di sini itu kita adakan stimulus Bapak Ibu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Dari kontrolnya di sini pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Artinya kita kaitkan di sini dengan filosofi kehadiran Dewantara bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia dulu, Pak. Anak-anak peserta didik kita di sini membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Nah, mereka tidak mau ada hukuman-hukuman. Memang di sini teori kontrol sebagai guru ini sangat krusial sekali Bapak Ibu. Ya, next. Ini ada diagram di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada 6 disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi di sini yang saya ambil itu yang 5 kebutuhan dasar manusia dan teori motivasi. Di sini kita lihat untuk menghindari hukuman di sini Bapak Ibu. Ya, tadi apa yang saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah ini? Ada metode di sini nanti yang akan disampaikan Bu Fitri itu segitiga restitusi. Bagaimana cara menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, ya. Termasuk hubungan guru dengan peserta didik. Ya. Di sini ada yang poin kedua itu untuk mendapatkan imbalan.
Nah, untuk mendapatkan imbalan di sini peserta didik imbalan apa? Imbalan apresiasi, ya, penghargaan dari guru tersebut itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Ini sudah saya analisis di lapangan bahwa mereka ini membutuhkan apresiasi atau penghargaan dan lebih kepada itu ketimbang memberikan hukuman-hukuman kepada peserta didik. Nah, ini untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya. Untuk menghargai diri sendiri di sini bahwa mereka diberikan motivasi dan diberikan apresiasi untuk bisa introspeksi, ya, apa yang mereka lakukan di sini atau nilai-nilai kebajikannya. Dan keyakinan kelas di sini apa yang diterapkan di sini? Penerapannya mudah Bapak Ibu. Di sini saya menerapkan untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang saya buat itu bagaimana kebutuhan mereka, kebutuhan peserta didik, kebutuhan murid-murid akan pembelajaran. Nah, ini akan menjadi nanti kalau sudah keyakinan kelasnya dibuat akan menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran di lapangan, ya, karena ini saya praktek implementasinya di lapangan karena tidak di kelas, tapi tetap saya ini buat di kelas. Karena kenapa ini penting? Anak-anak untuk menerapkan disiplin positif di kelas ini sangat dibutuhkan. Seperti contoh saya masuk kelas BDT 1, itu kelasnya acak ambran Bapak Ibu, acak-acakan, belum tertata, seperti meja belajar, kelas yang kotor, ya, terus penugasan aturan kelasnya belum dipampang, seperti ya apa, jadwal piket, kerja piket, tanggung jawab. Jadi lebih mendisiplinkan anak-anak dengan keyakinan kelas itu. Kemudian di sini ada posisi kontrolnya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ya. Sorry. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kita kaitkan dengan segitiga restitusi nanti. Oke, tadi untuk disiplin positif sudah saya sampaikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu kutipan dari Dr. William Glasser juga pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, ya. Kemudian poin yang terakhir itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya, atau murid-murid kita. Dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan kita bahas juga untuk P5-nya, ya, profil pelajar Pancasila ini nanti ada proyek di situ, ada nilai-nilai kearifan lokal dan sebagainya. Nah, nilai-nilai di sini yang mengenal lebih kepada profil pelajar Pancasila, ya, salah satunya itu beriman, nilai religiusnya, ya. Kita terapkan di sini mungkin yang sudah tidak asing lagi bahwa pembelajaran ini sering Bapak Ibu terapkan di sini, ya. Ada nilai-nilai religiusnya di sini, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Kemudian nilai mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Perlu saya sampaikan bahwa di sini perilaku manusia atau peserta didik ya, karena kita konteksnya dengan peserta didik di sini ya, warga sekolah ya, dengan rekan sejawat ini sangat berpengaruh sekali apa yang kita dapat di sekolah itu feedbacknya belum kena Ibu. Jadi feedback untuk lingkungan yang positif belum kita dapatkan ya, budaya positif, malah feedbacknya negatif, bukan positif, negatif. Kenapa saya bilang negatif di sini? Karena anak-anak itu belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Salah satunya itu aja dulu. Ya. Kemudian di sini dengan cara anak-anak berkomunikasi dengan guru juga belum dilakukan di sini. Atau Takus pernah bilang ke saya di sini ada kooperatif. Kooperatif artinya anak-anak itu lebih kooperatif kepada guru, ya. Bagaimana guru ingin dihargai, dihormati. Ya. Apakah pernah anak-anak ketika datang lihat gurunya menyapa atau salaman? Nah ini budaya-budaya ini belum kita dapatkan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya supaya ini disiplin positif ini bisa diterapkan di sekolah? Banyak upaya yang harus kita lakukan. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus membuat komunitas praktisi, dan itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan keyakinan kelas saja yang dibuat, yang saya terapkan, atau peraturan kelas yang saya terapkan di kelas. Rekan sejawat pun dan pimpinan kepala sekolah juga harus membuat kesepakatan di sini, namanya komunitas praktisi. Untuk apa? Nah ini fungsi dari komunitas praktisi ini dibuat di sekolah ini untuk mengevaluasi apa saja kasus-kasus yang atau masalah-masalah yang timbul yang ada di warga sekolah khususnya, secara internal maupun eksternal. Nah ini kita tampung ini, ditampung oleh para wakasek juga Kaprom dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian di sini ada motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini dalam artian bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini buat refleksi nanti. Kemudian motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu nanti akan kita sampaikan di refleksi nanti. Ya. Kemudian motivasi internalnya. Mohon maaf. Motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Jadi inilah dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, ya, ini sangat ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu nanti akan disampaikan juga oleh rekan saya, ya, Mbak Fitri, untuk segitiga restitusinya.
oleh penghargaan. Nah, ada dengan cara seperti inilah, ya, guru ini bisa memberikan hukuman tapi dengan penghargaan, oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan, ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alficom, ya. Ada poin-poinnya di sini untuk sistematis dari apa yang disampaikan Alficom ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Artinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini apakah akan continue ataukah selesai sampai di sini, ya. Itu langkah yang akan kita buat nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita bahas itu Bapak Ibu, karena untuk saat ini saya pun belum memahami untuk pembelajaran itu, ya, belum mempelajari karena baru menginjak modul tersebut, gitu. Baik, langsung saja. Penghargaan menghukum di sini, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini dari kelima poin tersebut kita bisa menganalisa apa yang kita kurang cakap di sini, Bapak Ibu, ya. Apakah penghargaan tidak efektif, atau penghargaan mengurangi ketepatan, atau penghargaan merusak hubungan, ya. Nah, itu komunitas praktisi nanti. Dihukum oleh penghargaan. Oke, next, sudah. Bentuk kebajikan apresiasi. Dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, ya. Jadi bentuk program kebajikan atau apresiasi di sini, inilah yang akan kita implementasikan ke dalam P5, ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini. Di sini ada kalimat pembuka, nilai kebajikan, ya, dan situasi. Kita amati pertanyaan di sini. Pembukanya itu kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali di sini, ya. Situasi apa yang diharapkan pada saat menolong murid baru di kelas kita? Kemudian yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, ya. Situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita analisa mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi di sini, ya. Saya bacakan di sini contoh, ada contoh di sini. Tindakan guru mencatat 100 kali. Ini sudah saya lakukan di segitiga restitusi kemarin, ya, di aksi nyata segitiga restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Dan itu kalimat yang dituangkan oleh peserta didik. Karena terlambat ke sekolah. Oke. Ini konsekuensi.
atau hukuman Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman itu? Konsekuensi ya. Nah, sudah ada kesalahan. Betul ya. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, jelas. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicurahkan. Konsekuensi? Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, konsekuensi. Oke, karena ini ketidaksengajaan, ya, ketidaksengajaan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan, tidak mengenakan sepatu, maksudnya, iya, karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Oke, mantap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Bapak Ibu sudah paham untuk bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi di sini. Oke, next. Ya. Ini Hukuman jawabannya. ya. Berarti yang bawah konsekuensi dong. Konsekuensi. Makanya ini apa namanya? Ada disengaja yang konsekuensi. Betul. Dan itu kan disengaja kan mana tadi yang. Oke, kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir Bu di sini Bu. Ya, lain dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi terlambat karena sudah ada kesepakatan. Oh, kalau itu malah lagi udah dilanggar sih. Betul. Betul. Iya. Apa di sini yang membedakan? Tidak kan? Sudah kesepakatan. Jelas ya? Oke, siap. Nanti sebentar lagi ya. Jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi jelas Bapak Ibu ya. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kita bedakan mana hukuman mana konsekuensi di sini. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan. Konsekuensinya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya, atau nah itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini yang perlu kita terapkan dan diimplementasikan di sekolah untuk bagaimana murid ini kita bisa diajak kerjasama ya. Jadi keberpihakan guru terhadap murid ini sangat dibutuhkan di sini ya Bapak Ibu. Kita
yang terakhir Bapak Ibu, tindakan restitusi. Restitusi apa sih di sini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin di segitiga restitusi. Jadi ada salah satu siswa yang tidak kasusnya dia tidak pernah mengerjakan tugas Bapak Ibu atau banyak alasannya. Ya, ini saya di sini melakukan segitiga restitusi ini dengan cara memanggil peserta didik. Boleh saya sebutkan di sini si Paris dan kasus duanya itu Dede di sini. Si Paris ini dia jarang mengerjakan tugas dan sering alpa. Ya. Itu langkah yang pertama yang saya lakukan itu memanggil siswa yang bermasalah itu, si Paris. Ini kasus yang pertama, nanti kasus yang kedua lain lagi. Ya. Dipanggil, langkah-langkah restitusinya saya lakukan juga di sini. Apakah mereka diberikan hukuman? Tidak. Ya. Karena untuk segitiga restitusi ini dari anak untuk anak. Nah, apa supaya keberpihakan kepada anak ini? Ya. Justru kalau kita kaitkan dengan keberpihakan kepada murid, ini segitiga restitusi ini sangat-sangat konteks sekali dengan itu, bahwa mereka itu maunya seperti ini, gitu. Tidak mau ada hukuman-hukuman dengan kesalahan mereka. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat di bagian kesepakatan kelas juga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Ya, ada langkah-langkahnya untuk poin itu. Baik, untuk yang pembelajaran 3 mungkin ini yang akan disampaikan oleh Bu Fitri. Jawab, oke? Ya, Pak Pian. Baik, mungkin untuk motivasi dan disiplin positif yang bisa saya sampaikan cuma itu Bapak Ibu, ya, karena aksi nyata di sini kita bareng-bareng dilakukannya dengan diseminasi aksi nyata 1.4. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Enta. Tadi ada permintaan dari Wina, katanya ini SPG. Baik, kita SPG dulu ya sebelum komando berikutnya. Nah, SPG nanti. Kalau ada ini apa namanya SPG nanti ke Bumpit ya. Boleh.
Ya itu tadi ya, fasilitator ya. Baik, ada dulu nanti terkait instruksi. Telinga itu berarti kita harus pegang hidung. Ya, telinga megang hidung. Ketika ada instruksi hidung, ya megang mata. Ketika ada instruksi mata, megang telinga. Bisa ingat? Latihan dulu ya. Apa tadi? Ada yang tahu? Ketika kita mengatakan hidung, latihan megang apa? Mata. Ketika mengatakan mata, telinga. Ketika telinga, hidung. Iya, hidung masing-masing. Pegang barangnya masing-masing. Ya. Kalau ini pegang barang ya. Nah, jadi Bu Fatimi ada checking ya. Tadi kita cluenya kalau tidak bisa masang cluenya dia kena hukuman. Ya, hukumannya nanti menceritakan karakteristik yang diberikan clue tersebut. Misalkan gini, ketika saya ke Bu Ina, telinga dipegang benar, Bu Ina memang ke siapa lagi? Ke Bu Putri. Nah, ketika salah, nah Ibu harus menceritakan karakteristik Bu Yuna. Oh, Bu Yuna itu orang begini. Oh, kenapa saya begini kan? Enggak, itu supaya pengenalannya. Ini yang menceritakan. Itu menceritakan aib saya dong. Oh, yang paling baik yang positif. Kita berhubungan dengan budaya positif. Ya, iya, ini kan budaya positif, bukan budaya ini. Ya, oke. Wah, nanti ya, oke. Telinga hidung. Berarti harus ada yang memperhatikan kalau ada yang salah. Iya, saya yang tahu ya, oke. Siap. Nah, Tangan satu doang. iya. Oh, belum. Kalau misalnya Silakan. ini apa pemicu Pak Apian bilang telinga kita megang hidung. Kalau Pak Apian bilang hidung kita megang mata. Kalau mata megang telinga. Hidung. Telinga. Nanti lempar, yang bisa jawab siapa yang benar, gitu ya. Ketika Bu Ina benar, lempar siapa? Lempar lagi siapa? Ya, ini untuk konsentrasi. Siap? Hidung, telinga, iya, pertama dulu. Hidung, telinga, mata, hidung, telinga, mata, hidung, telinga, mata, hidung, telinga, mata. Bu Nunu, mata. Betul nggak? Betul. Nah, lempar Bu Nunu siapa? Iya, punya dulu. Bu Nunu lihat hidung, telinga, mata itu. Oh iya. Hidung, telinga, mata, hidung, telinga, mata, hidung. Bibir. Apa hidung? Apaan tuh? Ya, salah bagi bawah. Kalau mata, megang mana? Beda hidung. Oh, itu benar. Benar. Apa lagi? Lempar. Hidung telinga mata, bagus. Mata. Hidung, telinga, mata. Bu Yuna. Silakan ceritakan positif tentang Pak Bosanto. Ya, itu hanya untuk SPG penyegaran aja ya. Oke, sip ya, itu untuk penyegaran. Kita masuk ke keyakinan kelas ya. Belum diceritakan, Pak? Berapa? Oh, belum ceritakan? Gak usah ya. Ya, untuk tahu aja ya. Ya, baik. Tadi setelah sebelumnya oleh Pak Sekta tentang bagaimana harus permainan melepaskan tangan, Bu Yuna melepaskan tangan mengambil barang yang berharga. Tugas Bu Mabel sebetulnya ada apa? Membujuk Bu Yuna memberikan harta tersebut ke Bu Mabel. Itu sebetulnya. Nah, kalau Bu Mabel bisa, berarti Bu Mabel bisa mengontrol Bu Yuna. Ternyata Bu Yuna tetap bersikap teguh pada hartanya. Artinya tadi ada bahasa ilusi.
Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu seperti apa? Seperti kita melihat uap air di aspal ya, Pak Tamagona. Dilihat dari jauh ada, tapi ketika didekati tidak ada. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengontrol murid? Guru. Jadi dirinya sendiri yang bisa mengontrol, artinya motivasi intrinsik yang kita bangun. Ya. Nah, betul. Jadi kata ilusi, kata teori psikotes ya. Jadi yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini terlihat peraturan harus menggunakan helm contohnya. Bila mengendarai kendaraan roda 2, ada nggak nilai kebajikan? Nilai kebajikan apa yang akan diperoleh ketika kita mengendarai roda 2 dengan helm? Cakap, selamat, keamanan, itu adalah nilai kebajikan. Tapi kalau takut kepada polisi, ada nggak kebajikannya? Tidak, takut dari luar. Nah, kalau peraturan dibuat ke pergeseran nilai, insya Allah akan lebih peduli murid kepada peraturan tersebut ketimbang dari luar. Contoh, bagus mana? Anak, jangan pakai topi di ruangan. Atau menanyakan, nah, untuk apa fungsi topi? Untuk apa? Kata kepala apa? Waktu upacara. Fungsi topi adalah cahaya mata. Tapi kenapa tidak pakai? Nah, itu kita bawanya ke sana. Jadi ketika belajar di kelas, nah ya, ada baiknya topi dibuka. Kata positif. Kalau jangan pakai topi itu kata negatif. Jangan tidak itu kata negatif yang membuat murid akan frontal. Contoh guru waktu zaman Westcom, Westcom tahu West? Wakasek apa dulu dia? West, apa ya? Siswaan ketika ada ini apa perpisahan, dia memberhentikan reggae disiarkan. Akhirnya apa? Ban motor panosa dibetus, ya kan? Motor bukan betus, laporan ke saya. Ya, akibat apa tadi? Ya, negatif, memberhentikan. Jangan sampai sore-sore. Kata jangan ini tidak enak didengar oleh murid. Terus mengapa kita diberikan 3M menggunakan masker mencuci? Nilai apa ini? Menggunakan masker mencuci tangan dari tangan nilai apa? Untuk menghindari terkena virus COVID. Ya, apa itu berhubungannya dengan kesehatan? Orang melakukannya atau dia tuh, saya ingin sehat, ya kan? Otomatis tidak dari luar. Tapi melalui peraturan pemerintah, berarti dari luar. Ya terus, mengapa kita harus tepat waktu pada saat kita latihan? Nilai apa ini? Disiplin. Artinya apa? Menghargai waktu. Ya, menghargai waktu. Tadinya kita 9.30, tiba-tiba acara dibuka jam 10. Nah, itu menghargai nggak? Enggak menghargai ya. Iya, eksternal. Kalau yang internal dia datang tepat waktu. Itu dia siswa ya seperti itu. Ditanya alasannya kenapa dia terlambat. Nah, di sini ada irisan ya. Ada peraturan kelas. Kalau dibuatnya dengan nilai keyakinan, insya Allah kita energi tidak terbuang percuma-cuma. Banyak siswa ke ruang PP tidak ada. Karena kenapa? Mereka menjadikan peraturan sebagai sebuah keyakinan. Dia yakin dengan peraturan ini dia selamat. Dia yakin dengan peraturan dia akan bahagia. Dia yakin dengan peraturan dia bisa mencapai kebahagiaan kesejahteraan. Tapi ternyata ini bisa nggak? Peraturan membuat dia tidak bahagia. Betul nggak? Nah, ketika PP jangan lagi apa? Nah, seperti itu. Bahagia nggak? Anak belum tentu bahagia. Nah, dia bahagianya apa?
bahagianya mungkin saja dia bantu orang tuanya di sawah. Kan ada Bupati Karawang ya, belajar sambil di sawah, luar biasa itu. Siapa yang kemarin mau di itu, yang dicerai itu ya, itu ya, betul dulu gitu dia. Ketika ada anak bekerja, disuruh dia bekerja, belajar di sawah itu luar biasa pendekatannya ya. Nah, MSGS boleh senang, guru senang, ya, bukan boleh guru senang ya. Oke. Ah, ini dia kan kelas bisa menciptakan lingkungan sekolah menjadi positif. Nah, kalau orang positif semua kayak kemana ada SM negatif, dia maboknya kemana malah di sini. Positif negatif, negatif. Udah lingkungan positif atau negatif. Nah, lingkungan positif ini irisannya bisa secara besar menjadi budaya positif. Akhirnya terjadi pembiasaan. Budaya itu kan asal dari pembiasaan ya. Ya, model apa? Mudah. Karena terbiasa di masyarakat, akhirnya jadi budaya. Sama semuanya juga. Ketika lingkungan positif udah ada, tinggal tarik ke atas budaya positif. Jadi sekolah yang berbudaya positif, ya. Nah ini, yang mana merupakan keyakinan kelas menurut Bapak dan Ibu? Datang tepat waktu, keyakinan Pak? Keyakinan, bedanya apa? Ganti waktu. Yang ini? Kesehatan. Iya, itu adalah keyakinan. Yang ini? Berdoa keyakinan. Nah, berdoa ya. Tapi kadang-kadang anak-anak berdoa soal PGSN ya, seperti itu. Jadi yang terasa oleh dirinya sendiri, yang konkret. Aktif dalam pembelajaran keyakinan atau bukan? Bukan. Ya, berarti bukan. Nah ini kesempatan tadi keyakinan. Saling menyayangi. Nah kalau saya menyayangi tidak ada kasus perundungan pembulian di kelas, pemalakan. Kalau saling menyayangi. Terus murid memberi semangat semuanya. Tidak mungkin ada yang alpa kalau satu sama lainnya memberikan semangat. Ada. Itu harus kesepakatan kita semua. Ada disebut dengan pembuatan keyakinan kelas. Kita coba kalau satu orang, sama nggak gampang. Kemarin dicoba saya kelas 10, saya coba disuruh nulis di atas karton ditempel. Alhamdulillah tidak ada yang mengerjakan. Karena hanya satu guru yang baru memberikan gurunya. Ya. Tapi kalau semua guru yang masuk, ayo anak-anak. Ketika ada pendapat, maaf anak guru yang cakep dan cantik, baca. Ini apa yang kamu menyimak? Selesai, tidak perlu marah-marah. Oh iya Pak, terus apa yang harus kamu lakukan? Gak usah marah-marah, stres. Kalau udah stres apa yang terjadi? Dia lumayan, di manusia dia lumayan membakar ya. Mereka punya teman dua orang, wah kita kan daripada hewannya, enak seperti itu. Lanjut ya. Nah kegiatan pendalaman keyakinan ini ada model T dan model I. Kalau model T ini adalah tampak seperti, tidak tampak seperti. Contohnya hormat. Nah hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua. Contohnya ketika anak datang dan bersama dengan gurunya itu kedengarannya tampak. Tapi ketika anak datang tiba-tiba sama boy dalam kelas itu tidak tampak seperti menghormati. Kalau bekerja tampak mereka dalam hal bekerjanya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang tidak tampak anak tertidur di meja. Ini acuh terhadap gurunya dan materinya. Dan sini terdengarannya kalau dia hormat, ayo sama-sama kita budayakan budaya 5S. Terdengarnya ya, terlihatnya kelakuannya perilakunya ya terlihat. Nah perilakunya ada juga sama ya terlihatnya ketika anak benar berubah perilaku. Kita perilakunya dengan di aksi nyata ya seperti ini. Ya ini diterima dan dimiliki bersama ya. Oke lanjut. Belajar lanjut. Nah ini kita sama-sama yang ingin membuat kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa ini untuk Bapak Ibu? Positif dari Bapak. Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, betul ya.
Toleransi. Hadir di sekolah 12 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kenyamanan dan menghargai orang lain. Bagus. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Betul. Terus bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri sabar. Iya, kalau nggak sabar main terus aja ya gitu. Jadi nilai kesabarannya. Gunakan masker. Jangan mulai di kelas. Kesakitan. Kemudian ya, selama kesehatan. Nah ini tanggung jawab, menghormati orang lain, ya, keselamatan dan seterusnya ya. Oke. Nah itu tadi tentang bagaimana kita membuat keyakinan ke kelas. Makanya kalau kita sudah jam 11.30. ya tadi ya betul. Ya ini yang terbatas tentang udah dasar cepat ya sayang penguasaan kebebasan tentang hidup dan kesenangan ya. Dan ini ternyata murid kesenangan ya sayang. Dan ini nanti akan dijabarkan lagi bagaimana cara memotong seorang murid. Baik, ini akan dibawakan oleh Ibu Pit ya. Waktu dan tempat mengambil. Baik, terima kasih Pak Alfian. Apakah perlu speaking Ibu Bapak? Gak usah lagi saja ya. Baik, izin melanjutkan materi yang selanjutnya. Mohon maaf di sini saya bukan ya kita saling-saling aja ya, bukan menggurui ya Ibu Bapak. Baik, langsung saja. Materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Berikut ini kami sampaikan model disiplin yang berpusat terhadap murid yang disebut dengan 5 posisi kontrol Ibu Bapak. Di dalam buku Diana Gosen yang berjudul Restitution, Restruktur, School Discipline, di mana beliau mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali apakah penerapan di sekolah itu sudah berpusat terhadap murid, apakah sudah memerdekakan murid, apakah sudah memandirikan murid Ibu Bapak? Belum ya? Ya, di-share aja. Ya. Halaman 2 klik bagaimana? Baik. Materinya yaitu 5 posisi kontrol di mana punten Bu. Baik, 5 posisi kontrol itu ada apa saja? Yang pertama, posisi kita ya Bu ya. 5 posisi kontrol itu kita sebagai penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, kemudian ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Baik, di sini ada penjelasannya. Bila mana kita sebagai guru, sebagai penghukum, guru berbuatnya itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, jadi kata-kata yang tidak mengenakan terhadap siswa kita. Gurunya misalnya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Dengan nada seperti apa Bu Bapak? Suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Punten, apakah ada yang sudah melakukan hal seperti itu? Ada yang tanpa kita sadari, ternyata kita itu masuknya ke dalam posisi sebagai penghukum Ibu Bapak. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi posisi kita sebagai penghukum, dampaknya terhadap murid kita apa? Mengulangi kesalahannya lagi Ibu Bapak.
Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dalam hal ini gurunya itu berceramah aja dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Misalnya, kamu sudah tahu ibu lemah sekali. Nah, nada suaranya itu melemas, haus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Kemudian dampaknya pada murid apa? Merasa rendah diri ibu bapak. Kemudian posisi yang ketiga yaitu kita memposisikan diri sebagai teman. Sebelum dipaparkan, boleh gak sih kita memposisikan diri sebagai teman ibu bapak? Boleh tidak? Baik, nanti kita bahas. Baik, posisi kita yaitu sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk mudiknya. Jadi hasilnya itu apa? Si siswa menjadi ketergantungan karena si siswa tersebut merasa terlindungi oleh guru. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Matanya senyum. Itu penghukum. Kalau matanya melotot sebagai penghukum ibu bapak. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi kita sebagai pemantau. Misalnya, apakah ibu bapak pernah menghadapi siswa yang telat datang ke sekolah? Misalnya kita lagi jaga ibu bapak, terus ngomong apa biasanya kalimatnya? Sekali-kali dia Jam. Ya, di akhir ya ibu bapak ya. Baik. Dalam pemantau, suaranya itu datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya, muridnya berkata, dampak pada muridnya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer. Nada suaranya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer yaitu suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Misalnya dalam suatu situasi muridnya berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Gurunya berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dari pemaparan 5 posisi kontrol ini seharusnya kita sebagai guru memposisikan diri seperti apa ya? Sebagai manajer seharusnya, namun tidak menutup kemungkinan pernah kita bahas di ruang virtual di LSM di grup CGP. LMS Learning Management kita pernah membahas bisa dilanjut ya ibu bapak. Jadi kesimpulannya kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Boleh juga kita sebagai pemantau, tapi tidak dipungkiri ya kita kadang terlalu menghukum, menghati, berarti kadang-kadang. Tapi setelah kita tahu materi ini, mudah-mudahan kita bisa bersifat sebagai manajer dan pemantau. Next, bisa dilanjutin Bapak? Bisa dipahami ya? Baik, Ibu Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan. Misalnya ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang bertanya? Apakah penghukum? Apakah teman? Apakah kita
kita sebagai manajer? Membuat merasa bersalah. Sebagai membuat orang merasa karena ini sudah di-underline, sudah digarisbawahi ya Bapak Ibu, kecewa sekali. Berarti kan kita sudah memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti sebagai penghukum karena sudah dilihat jelas karena kata-katanya ini sudah menghakimi, menyakiti, memvonis, lanjut ya. Mengklaim. Baik. Yang selanjutnya yaitu ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti kita sebagai Manajer. sebagai bukan demi ibu bapak, berarti kan Teman. sebagai berarti sebagai Pencet. sebagai Ya udah ada jawaban. kemudian ya udah ada jawaban ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, berarti sebagai kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini kira-kira sebagai apa? Oke, sebagai Supervisor. manajer. Sudah jelas ibu bapak kata-katanya? Sales. Kata-katanya dilihat. Kamu selalu yang paling terakhir. Selalu berarti Bucin, Bu. di panggung penghukum. Kamu selalu Ya mungkin ya ibu bapak. Baik, materi yang terakhir nih ibu bapak mengenai segitiga restitusi. Nah, materi segitiga restitusi itu sangat relevan dengan guru mata pelajaran BPBK. Namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Misal, punten. Misalnya guru BK, ada kan guru BK? Ada. Ya, ada anak yang salah langsung bicara kanan misalnya. Jangan. Ada langkah-langkahnya ada. Cara kanan, cara kiri, ya benar. Langkah-langkahnya ada ya ibu biar bapak. seimbang. Nah, sebenarnya ini mau Jumatan. menayangkan aksi nyata dari praktik segitiga restitusi, salah satunya praktik yang dilakukan oleh saya sendiri terhadap siswa. Sebentar ibu bapak. Berapa menit itu? YouTube. Karena ini situasinya ada dua, namun kita ambil salah satu saja ya ibu bapak. Nanti ada satu lagi. Oh, bukan Bu Nur Rahmah. Nah, ini skenario kasus ya, praktik ini hanya praktik. Ini hanya praktik. Skenario kasusnya, mata pelajaran bahasa Inggris merupakan jam pertama di kelas 11 BP 1. Pembelajaran dimulai pada pukul 7.15 WIB. Selanjutnya diawali dengan membaca Asmaul Husna dan berdoa terlebih dahulu. Waktu menunjukkan 7.40, guru baru saja selesai menjelaskan materi invitation. Kemudian meminta siswa untuk membuat surat undangan di aplikasi tanpa. Namun ada siswa yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Bu, izin waktu sebentar ya. Ini ada yang mau pamitan. Nah, Paket. suaranya. Nah, kami bertiga mempresentasikan
segitiga restitusi itu terhadap siswa kita ya, Pak Pian, Pak Sekta ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah langkahnya Ibu Bapak ketika kita memanggil ataupun menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama, kita dengan cara menstabilkan identitas. Tadi dengan cara nanya apa ya? Tadi di menstabilkan identitas kalimatnya apa? Manusiawi, masih manusiawi. Nah, betul Pak Iwan. Bisa diperjelas Pak Iwan? Kesalahan masih dalam tahap wajar, itu masih manusiawi. Nah benar, bukan hanya yang bersalah, semua orang pernah merasa bersalah, semua itu hal yang manusiawi. Nah itu salah satu kalimat yang kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas murid. Bisa dipahami ya Ibu Bapak. Kemudian langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua dari segitiga restitusi ada validasi tindakan. Kalimat apa yang seharusnya dilontarkan ataupun diucapkan Ibu Bapak? Apa yang harus dilakukan? Apa? Bisa diperjelas Ibu Bapak, punten? Menanya solusi. Iya. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Dengan cara apa ya menanyakan keyakinan Ibu Bapak? Pemahaman benar salah. Iya, pemahaman benar salah, sadar tidak nih si anak melakukan hal yang tersebut. Hal yang apa tadi barusan? Hal yang telah masuk ke dalam bisa dipahami ya Ibu Bapak. Terima kasih. Nah, apakah mau dikupas tuntas atau Dituntaskan saja. Sama kayak iya, sudah sholat Jumat. Selamat dulu, nanti dilanjut. Nah, jadi diperjelas ya Ibu Bapak. Nah, ini adalah kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Benar tadi kata Pak Iwan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, seharusnya ketika kita menghadapi kasus seperti itu, inilah yang harus kita ucapkan terhadap murid kita. Bisa dipahami ya? Ini kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Bisa dilanjut Ibu Bapak? Kemudian ada validasi kebutuhan atau validasi tadi tindakan. Misalnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan tadi itu di skenario di sana saya bertanya,
tadi validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Dilanjutkan Ibu Bapak. Ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Mana saja kita menanyakan keyakinan? Misalnya dengan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, atau ada juga kalimat, apakah kamu tahu keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Misalnya seperti itu ya Ibu Bapak. Tadi keyakinan dan kesepakatan kelas kalimatnya sudah disampaikan oleh Pak Apian. Baik, gimana? Mantap. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam sholat Jumat, mohon maaf dari kami bertiga apabila ada Satu minta sebuah materi. Buat orang. oh iya, agenda yang selanjutnya itu refleksi. Dipersilakan ada yang mau memberikan pernyataan rangkuman dari hasil yang telah kami paparkan. Silakan. Refleksi rangkuman dari hasil. Ya. Terkait hal materi Pak, terkait hal materi yang kita sampaikan, bukan penilaian negatif ya Bu ya, bukan penilaian terhadap kami yang jurusan kami. Silakan Pak. Tapi bilang kalau betul materi. Refleksi biasa. Atau mau siapa? Atau Bu Bebe? Yang Roma? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terkait ya, izin berdiri ya. Saya ingin menyampaikan terkait refleksi dari kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang disampaikan tadi oleh Bu Haji Materi terkait budaya positif. Nah, dari budaya positif di sini banyak hal yang kami dapat yang terkait budaya positif, tapi tadi banyak contoh-contoh penyampaian yang mungkin kita agak sulit membedakan mana yang tadi Pak Septa katakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, itu terkait juga pemaparan bagaimana cara melakukan tindakan kepada siswa yang melakukan kesalahan atau siswa yang melakukan atau dia siswa ini memiliki masalah di dalam kelas. Nah, ini tindakan-tindakan ini yang kadang kita salah mengartikan gitu ya. Tapi cukup bagus terkait pemaparannya tadi, hanya beberapa kurang lengkap menurut saya, kurang lengkap dari sisi contoh. Harusnya diperbanyak dan diperdalam lagi supaya kita para guru memahami tindakan yang sebenarnya. Apalagi memang di sini ada pembentukan ya Pak ya, diharapkan adanya komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini perlu juga di dalam sekolah, sebab itu bagian dari upaya tindakan mencegah permasalahan siswa dalam belajar. Nah, mungkin itu perlu tindak nyata juga Pak dari tim manajemen, baik kepala sekolah, wakasek dan kapro. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Pus, terima kasih atas penyampaian refleksinya. Alhamdulillah kita mencapai akhir. Kami bertiga mohon maaf apabila kami ada salah kata. Semoga penyampaian materi kami bisa memberi manfaat buat Ibu Bapak. Sekali lagi kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya manusia biasa, bukan begitu Ibu Bapak? Ya. Baik, agenda selanjutnya yaitu doa kepada Pak Asep Ainudin SPD, dipersilakan. Ustaz. Ada presiden nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khataaya kulluha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil umurana. Allahumma sabbit imanana wa islamana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Asep Ainuddin, guru SMK Negeri 1 Warung Gunung dalam pelajaran BK dan Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 dari rekan calon guru penggerak angkatan 6, saya mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, keyakinan, kelas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, dan restitusi. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang bisa saya terapkan pada proses pembelajaran di kelas. Dan setelah saya terapkan di kelas, ternyata materi tersebut mempermudah saya dalam menangani masalah-masalah yang muncul di kelas. Demikian tanggapan saya setelah mengikuti diseminasi dan menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Semoga kita bisa menerapkannya di SMK Negeri 1 Warung Gunung ini pada proses di semua mata pelajaran pembelajaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.